Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang kali ini akan diambil di dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Roma 2 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang telah kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Hukuman Allah atas semua orang. Bapak Ibu Saudara, Roma 2 ayat 1 sampai 16 dituliskan oleh Rasul Paulus untuk orang-orang Yahudi yang cenderung menghakimi orang non-Yahudi tetapi tidak menyadari bahwa dirinya juga berdosa. Sikap pembenaran diri ini ditegur oleh Rasul Paulus sebab mereka yang menghakimi dosa juga tidak luput dari hukuman Allah jika melakukan dosa yang sama. Paulus menggambarkan hukuman sebagai kekayaan, kemurahannya, kesabaran, dan kelapangan hatinya. Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat ini dapat kita baca di dalam ayat yang keempat. Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman Allah dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kebaikan Allah. Sebab Allah pertama-tama akan menuntun orang kepada pertobatan dan pengampunan. Dan apabila seseorang tetap mengeraskan hati, dia tetap menolak untuk bertobat, maka pastinya murka Allah akan menimpanya. Hal ini bisa kita perhatikan di dalam ayat 5-6. Saudara, hukuman Allah atas orang berdosa dapat menjadi sarana Allah menyatakan kemurahan, dapat menjadi sarana Allah untuk menyatakan kesabaran dan kelapangan hatinya, terutama jika kita bertobat dan berbalik kepada Allah serta hidup untuk Allah. Oleh sebab itu, apabila saat ini Roh Kudus menumbuhkan kesadaran di dalam batin kita akan dosa-dosa yang kita lakukan, mari responi dengan hati yang lembut,
sehingga Allah akan mengaruniakan pengampunannya atas kita, serta akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Hukuman Allah juga digambarkan Paulus berlaku untuk semua orang. Hal ini terutama ditegaskan pada ayat yang ke-11, yaitu bahwa Allah tidak memandang bulu. Hari ini berarti bahwa Allah memberikan hukuman tidak kepada golongan tertentu saja, tetapi kepada semua orang. Paulus menekankan keadilan Allah dalam memberikan hukuman, sebab orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang yang berdosa adalah mereka yang tidak mempelajari hukum Taurat atau orang-orang non-Yahudi. Sedangkan mereka yang mempelajarinya akan luput dari hukuman Allah. Dalam hal ini, Paulus mengajarkan bahwa dosa tidak timbul dari pengetahuan akan hukum Taurat, tetapi dari hati yang menolak melakukan hukum Taurat. Sehingga bahkan jika ia adalah umat Allah, tetapi jika tidak menghidupi hukum Taurat melalui sikap hidup mereka sehari-hari, bahkan mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, maka hukuman Allah juga akan tetap menimpanya. Saudara, hukuman Allah berlaku untuk semua orang tanpa memandang suku, ras, jabatan, kepandaian, harta, dan lain sebagainya. Dan hal ini berarti bahwa setiap kita seharusnya berjuang untuk menjauhi dosa dan hidup di dalam perintah-perintahnya senantiasa. Oleh sebab itu, mari membangun kehidupan yang kudus di hadapannya dan hiduplah untuk memuliakan Allah senantiasa. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, saat ini saya mengajak untuk mari kita periksa batin kita. Mari kita bertanya di dalam diri kita. Apakah ada kecenderungan untuk membenarkan diri kita sendiri? Bahkan mungkin kita pernah menganggap bahwa orang lain jauh lebih berdosa daripada kita. Mari hampiri Allah dengan hati yang lembut, dengan mengakui dosa kita di hadapannya. Dan mari nikmati kebaikannya melalui anugerah pengampunan dan keselamatan yang berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau sungguh Allah yang pemurah. Engkau mau menerima kami Tuhan dengan segala pemberontakan kami, dengan segala dosa kami Tuhan. Kau memulihkan kami Tuhan, Kau menyembuhkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melembutkan hati kami datang kepada Engkau, Kau juga akan membimbing kami Tuhan, menolong kami untuk kami bisa hidup kudus di hadapan-Mu. Mari Tuhan, ajar kami untuk mencintai jalan-jalan-Mu, ajar kami untuk tetap hidup di dalam apa yang sungguh Engkau kehendaki bagi setiap kami Tuhan, sehingga seluruh perjalanan hidup kami adalah tentang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, jika hari ini, pagi ini kami menemukan ada sikap cenderung membenarkan diri sendiri di dalam diri kami Tuhan. Kami tidak menyadari, mungkin mengeraskan hati Tuhan ketika kami berdosa, kami melakukannya lagi dan lagi Tuhan. Kami minta ampun untuk semua itu Tuhan. Mari tolong kami Tuhan, di dalam kami bisa tetap hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, dan kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.